Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Perselisihan di dunia pegunungan dan lautan pasti disebabkan oleh pemikiran dari sosok itu. Wu berkata, saya benar-benar tidak menyangka hal itu ada di antara kita. Meski pertempuran antar ras tidak melibatkan kekuatan dunia lain, jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, vitalitas dunia pegunungan dan lautan akan sangat rusak. Jadi kita harus menemukan sosok di balik semua ini, namun juga jangan pernah menganggap enteng. Saat ini nampak, Wu pun dipenuhi amarah dan sepertinya sangat membencinya. Dari apa yang saya dengar sekarang, perang sedang terjadi di hampir setiap dunia, dan ini bukanlah perang biasa, melainkan perang berskala besar yang mempengaruhi operasi normal seluruh dunia. Setelah Wu selesai berbicara, giliran Liu dan dokter palsu yang berbicara. Dalam hal ini, invasi Taixu pasti disebabkan oleh instruksi kepala staf. Namun yang mengganggu semangat saya sekarang adalah Sensi telah hancur, dan itu yang membuat saya sangat sedih. Jadi kita harus menemukannya apapun yang terjadi. Xiaoyan pun yang mendengar bahwa hingga saat ini identitas keduanya masih dipertanyakan, maka ia berpikir tidak ada cara untuk mengubah keadaan untuk saat ini. Namun jika tidak, keduanya akan menjadi sasaran kritik publik dan menipu semua orang. Namun nampaknya itu hanya pidato palsu yang diucapkan Su Qiantai dan membuat Xiaoyan mencibir, meskipun dia dan Xiaoyan pada dasarnya mencapai kesepakatan. Tetapi itu hanya di dalam lisan saja, dan tepat sebelum pertarungan dengan Su Qiantai, dokter kekaisaran pasti sudah mengetahuinya. Setelah Xiaoyan menerobos, kepergiannya setelah bertemu Ye Beijing sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Nampaknya, Su Qiantai ada di sini, dan dia mungkin sedang mengamati Xiaoyan, lalu dia bahkan menguji Xiaoyan, karena kekuatan Xiaoyan sangat lemah sehingga dia merasa sulit dipercaya. Tetapi perasaan yang selalu diciptakan Xiaoyan di dalam hatinya adalah perasaan seorang pria kuat yang kekuatannya benar-benar melebihi miliknya. Sayangnya, Xiaoyan di depannya adalah orang sungguhan. Meskipun saya berpergian ke berbagai dunia, semua orang tahu bahwa saya hanya berpartisipasi dalam transaksi dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Saya tidak menyembunyikan dari Anda bahwa saya lemah dan tidak mampu, apalagi menjadi dalang. Pasti tidak mungkin. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi saya, tetapi saya harap Anda tidak meragukan saya. Kini, Qi sepertinya yang paling mencurigakan, karena Long Minxi juga berkelana di berbagai dunia, dan dari segi karakteristiknya, ialah yang paling konsisten. Sepertinya tidak ada masalah, dan tanpa bukti yang cukup, tidak ada yang berani membuat pengakuan palsu. Saya telah mengasingkan diri selama ribuan tahun dan tidak pernah melangkah keluar satu langkah pun. Dan untuk membantu dunia, tentara ilahi adalah jalannya tanpa pemikiran atau perselisihan apapun. Apa yang kalian semua katakan adalah bahwa tidak ada cara untuk turun. Dan itu tidak ada hubungannya dengan terjatuh. Saat ini, Ba pun tidak mau membuat alasan apapun, pernyataannya sangat singkat, dan masih tidak ada keraguan. Jika dilihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik Qi maupun Ba jarang berpartisipasi dalam pidato, mereka tampak acuh tak acuh terhadap pengetahuan dunia. Hingga akhirnya kini, giliran Xiaoyan. Karena tabib istana Su Qiantai memerankannya, Xiaoyan hanya bisa bersikap rendah hati sekarang. Tabib istana Jiang Minze terlibat dalam hal ini, jadi pidato Xiaoyan sangat penting. Menemukan sutra berwajah palem adalah langkah selanjutnya, dan yang terpenting saat ini adalah membuktikan identitas Anda, dan menghilangkan kemungkinan Anda memiliki sutra berwajah panjang adalah kuncinya. Adapun identitas Xiaoyan dan Su Qiantai satu sama lain, mereka tidak pernah mengungkapkannya, seolah-olah mereka adalah penonton catur, seperti kata pepatah, menonton catur tanpa berkata apa-apa. Saya merasa malu untuk mengatakannya, namun saya pernah menjadi Raja Taixu, dan saya dapat dikatakan sebagai yang mulia. Namun waktu telah berlalu dan saya bukan lagi Raja Taixu. Saya kini terlalu lemah, meskipun saya telah mencaplok beberapa dunia untuk bertahan hidup, semuanya karena kebutuhan dan saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan benang abadi.
Jati bukan kendali saya untuk memasuki sensi sekarang. Nampak nada suara Sioyan terlihat penuh penyesalan. Tampaknya itu adalah rahasianya yang tak terkatakan. Karena secara umum, sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan Sukiantai. Hanya dengan pernyataan ini, maka tidak sulit bagi Sioyan untuk membayangkan bahwa tabib istana Sukiantai yang sudah peduli dengan hal ini, mungkin diam-diam telah mengutuknya berkali-kali. Namun sekarang bagus, semua orang yang hadir sudah mengetahuinya. Sepertinya dia memberitahukan identitasnya. Namun nyatanya, dia mengungkapkan bahwa dia adalah dokter kekaisaran palsu. Namun, tabib istana Sukiantai tidak tahu banyak tentang identitas Sioyan dan tidak bisa menjelaskannya bahkan jika dia menginginkannya. Tentu saja, dia tidak akan berani mengarang keberadaan yang dibuat-buat. Begitu ada kekurangan, maka identitasnya pasti akan terungkap. Jika itu digunakan sebagai palang untuk menghancurkan Sutera, maka akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, Sioyan justru sebaliknya. Tidak ada satupun yang dikatakannya benar. Itu juga informasi yang diketahui, dan tidak ada kebohongan. Kini, kedelapan orang itu telah selesai berbicara, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh. Mereka masing-masing punya alasan sendiri dan membuktikan identitas mereka. Sepertinya tidak mungkin ada orang yang menyukai Pang. Jika Anda ingin mengetahui pemikiran dalam situasi ini, maka sulit untuk memastikannya kecuali ada bukti yang kuat. Oke, sekarang semua orang telah melalui putaran diskusi dan dapat memberikan suara untuk mengusulkannya mulai sekarang dan akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki alam dewa kekacauan. Setelah semuanya tenang, Feng perlahan berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, kemudian terjadilah keheningan. Anda tidak hanya tidak dapat lagi berpartisipasi dalam konferensi kekacauan, tetapi yang lebih penting, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk alam dewa kekacauan. Siapa ini? Dia sebenarnya punya kemampuan seperti itu? Saat ini, Sioyap tidak bisa tidak berpikir, dan meski dia juga ikut rapat, dia jelas berbeda dari mereka. Tapi apa yang Sioyan tidak bisa pahami adalah jika dia tidak ada di dunia ini, maka dia pastilah eksistensi tertinggi. Tapi mengapa dia harus dipercayakan padanya dan meminta roh darah Zhu Jiwen? Memiliki kemampuan seperti itu tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menjelaskannya, kecuali dia selalu ingin membantu Sioyan. Dan yang tidak bisa dipastikan oleh Sioyan adalah apakah dia bisa membantu orang lain selain dia. Jati membiarkan pemungutan suara dimulai, dan tentu saja tidak ada pilihan agar suara Anda tetap didengar tanpa pemungutan suara. Sioyan pun berpikir sejenak, dan dia memilih untuk tidak memilih, lalu tanpa petunjuk yang cukup, memilih secara acak bukanlah langkah yang bijaksana. Kemudian setelah rapat pemungutan suara berlanjut beberapa saat, keheningan berakhir dan sebuah suara keluar. Saat ini tidak ada yang memilih, dan hasil ini sesuai dengan harapan Sioyan. Bagaimanapun, berita itu terlalu mendadak dan tidak ada yang siap secara mental. Itu seperti ide Sioyan, yaitu tanpa petunjuk tertentu, dan pemungutan suara secara acak hanya akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Anda dapat berbicara tentang pemimpin yang Anda temui dan melihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk umum di antara mereka. Sekarang izinkan saya membicarakannya terlebih dahulu. Kini berkata, dialah yang pertama datang di sini. Bahkan dia mengejar bahkan ingin membunuh Kang Bishi. Meski hanya selapis wayang kulit dan tidak asli, namun yang paling banyak menyentuh sutera di telapak tangan. Saya telah melihat banyak tentangnya, dan saya mencoba melacaknya. Tetapi dia sangat pintar. Yang belum pasti apakah bagian yang bergigi palem itu banyak atau hanya satu saja. Faktanya, penampakan mereka bisa saja disembunyikan sama sekali dari kita, atau bahkan sengaja muncul di depan mata kita. Ini salah satu cirinya, seolah-olah sengaja melakukannya dengan cara yang menyenangkan. Keberadaannya seperti boneka kain yang dikendalikan oleh suatu kekuatan, yaitu ia tidak memiliki nafas, kehidupan dan jiwanya seolah-olah tidak ada.